Rekan-rekan, yang paling krusial dalam pertemuan kedua ini sebenarnya ada dua hal, yaitu sebenarnya dari mana kode etik itu berasal. Yang kedua adalah wujud dari kode etik itu tersebut. Nah, mari kita lihat dari mana kode etik itu berasal. Dari paparan ini sangat jelas sekali, rekan-rekan, dari mana itu berasal. Yang jelas, ini tidak dikonstruksi pertama itu sebagai educational technology, tidak. Tetapi memang ada sebuah perkumpulan yang itu merupakan para penghobi dalam tanda kutip. Tentunya sebuah asosiasi memang dibangun dari sebuah kesamaan keinginan. Memang cukup lama kegiatan ini. Memang kalau dipikir dalam konstruk lini masa, dipikir dari konstruk Indonesia, tentunya memang lebih dahulu asosiasi ini berdiri. Namun asosiasi itu tidak menyebut bahwa penghobi ini adalah penghobi langsung disebut educational technology. Tidak. Tentunya ada sejarah-sejarah yang berada pada lini masa tersebut. Anda bisa melihat sejarah itu bagaimana dan lini masa itu berwujud, bertransformasi dan sebagainya. Itu ada di sini. Namun penjelasan itu butuh Anda melakukan pendalaman secara historical perspektif. Kalau Anda kesulitan, sama teman-teman Anda bisa melakukan translate. Namun lebih dari itu, sekedar membaca tentunya Anda harus memahami sehingga Anda tahu konteks siapa sebenarnya educational technology itu. Apakah memang seperti ini sudah dirancang sejak dulu dan lain sebagainya, silahkan Anda baca dan Anda dalami dari artikel tersebut. Yang kedua, bagaimanapun bagusnya sebuah kode etik itu perlu dibaca dari perspektif wujud. Nah, wujud kode etik secara profesi bisa Anda lihat di sini. Sama teman-teman, sebenarnya ada satu konstruksi yang sudah disepakati dalam dunia profesi, yaitu kata-kata yang kita sebut dengan komitmen. Sebagai seorang anggota asosiasi ataupun profesi, tidak ada kata lain yang bisa kita sebutkan selain berkomitmen. Seandainya sudah tidak memiliki komitmen, tentunya kita bisa saja berpindah ke profesi atau perkumpulan yang berbeda. Ataupun kalau sudah melakukan kegiatan di luar komitmen, bisa saja sebuah profesi melakukan tindakan yang kita sebut sebagai pengeluaran, pemecatan, atau penonaktifan keanggotaan. Dan inilah yang kita sebut dengan komitmen di teknologi pendidikan. Wujudnya sangat singkat, padat, terdiri dari 3 sesi gitu ya. 3 section atau bagian yang kita sebut sebagai komitmen. Di sini ada komitmen dari kita untuk siapa. Oleh karena itu, teman-teman perlu mendalami ini dengan betul-betul dalam. Karena Anda mungkin sudah berada di teknologi pendidikan, tapi belum mengenal komitmen. Mungkin juga Anda masih ragu dengan teknologi pendidikan. Anda bisa membaca komitmen-komitmen ini, apakah terlalu berat, atau mungkin mengada-ngada, atau bagaimana.
ataupun Anda masih di luar dari teknologi pendidikan, Anda bisa membandingkan komitmen profesi ini dengan profesi yang lainnya. Tentunya setelah Anda melihat betul apa sih sebenarnya komitmen yang harus kita miliki sebagai teknologi pendidikan. Rekan-rekan, kami berharap rekan-rekan bisa mendalami komitmen ini dengan baik. Baca satu persatu dan kemudian Anda bisa melanjutkan ke konstruksi selanjutnya agar lebih jelas lagi.